Ya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah memberikan kita petunjuk kepada jalan kebenaran. Baik Bapak Ibu, insya Allah pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan tentang Google Jamboard. Kebetulan saya juga masih baru belajar, jadi insya Allah pada kesempatan kali ini kita bisa sharing. Barangkali Bapak Ibu sudah memiliki banyak pengalaman yang lebih, bisa berbagi di sini. Saya akan menyampaikan apa yang baru saya pelajari. Baik, kita mulai saja. Terima kasih terutama kepada Ibu Widi sebagai host dan juga Ibu Robiatul sebagai moderator dan teman-teman sejawat sekalian. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mulai saja. Teman-teman, apakah ini PowerPoint yang saya tampilkan apakah terlihat? Baik, insya Allah pada malam ini untuk Google Jamboard ini adalah layanan lebih yang diberikan oleh Google kepada banyak penggunanya, terutama bagi kita para guru yang sangat membutuhkan bagaimana kita bisa memberikan yang lebih kepada anak didik kita, di mana dulu pada saat pembelajaran tatap muka kita sangat banyak menggunakan papan tulis untuk mempermudah menyampaikan materi. Namun dalam kondisi PJJ di mana kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan siswa, tetap sebenarnya kita membutuhkan papan tulis, dan ini Google memfasilitasi kita itu dengan Google Jamboard atau papan tulis digital. Nah, papan tulis digital ini sangat bermanfaat. Saya perkenalkan dulu, saya Lilis Suryanti dari SMP Negeri 10 Kota Bekasi. Jamboard, apa itu papan apa itu Jamboard atau papan tulis digital? Jamboard adalah papan tulis digital yang memungkinkan tim yang bisa berkolaborasi bersama, yang lokasinya berjauhan. Kita bisa menyampaikan ide dan menyimpannya di cloud atau penyimpanan awan, sehingga ide-ide atau pembelajaran yang kita lakukan itu bisa diakses di perangkat manapun, baik di laptop ataupun di HP. Kemudian aplikasi ini juga ditujukan bagi pengguna Google Suite yang memiliki perangkat Jamboard. Untuk mempelajari lebih lanjut, lengkapnya ini bisa diakses di website google.com Jamboard. Papan tulis digital virtual ini memungkinkan proses belajar menjadi lebih menarik, meningkatkan kolaborasi dan keterlibatan siswa antara guru dan siswa, pembelajaran menjadi hidup. Kemudian ini bisa dilakukan di mana saja, di kantor, di sekolah, di mall, atau mungkin sedang pulang kampung, asal jaringan internetnya itu bagus, kita bisa belajar bersama dimanapun. Kemudian bagaimana penggunaannya? Di sini ada ringkasannya ya. Pada Google itu ada memberikan ada banyak fasilitas layanan, baik Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, dan salah satunya ini adalah Google Jamboard. Jadi pada bagian lainnya di sini ada Google Form, Google Gambar, Maps, dan yang di sini ada yang lambang orange, di sini adalah Google Jamboard. Nah, di sini adalah salah satu tampilan layar yang digunakan pada guru. Nanti tampilan layarnya itu akan banyak.
Ini salah satunya misal kotak-kotak gitu, bisa digunakan oleh guru-guru matematika. Pada aplikasi Google Jamblot yang menggunakan bahasa Indonesia, di sini nantinya akan ada beberapa menu seperti menu pena, penghapus, sticky note, kemudian sampai dengan laser. Selanjutnya nanti papan tulis digital ini bisa kita sharing kepada siswa sehingga kita bisa melakukan pembelajaran bersama. Kita bisa langsung ke penggunaannya bagaimana. Langkah awal itu kita masuk ke drive kita. Ibu Widi, apakah masih bisa didengar suara saya? Masih, Bu. Oh, baik. Ya, ini kita klik aja dulu Google Drive. Ini kita memulainya. Nah, di sini ada beberapa menu ini Ibu pada Google Drive ini. Pertama di sini ada pada sebelah bagian kiri itu ada kata baru. Nah, pada bagian baru ini, sebentar ya Bapak Ibu, ini kebetulan internet saya juga masih loading. Nah, di sini ada Google Dokumen, Google Spreadsheet ini seperti Excel, kemudian Google Slide ini seperti PowerPoint, dan Google Form ini kalau kita ingin membuat soal yang kita berikan pada siswa, dan ini kita klik pada bagian lainnya. Di sini kita cari, ini ada Google Jamboard. Kita klik, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah di sini ada jam tanpa judul. Di sini bisa kita ganti, kita berikan namanya saja, nama dari kelas atau materi pelajaran yang kita berikan pada hari ini yang kita diskusikan bersama siswa kita. Misalkan makanan sehat, materinya misalkan makanan sehat. Atau Bapak Ibu mau memberikan nama yang lain itu sesuai keinginan kita bisa. Kita klik OK. Nah, di sini ada terapkan latar belakang. Terapkan latar belakang ini ada pilihan papan tulisnya ingin dibuatnya seperti apa. Kalau di sini adalah layar putih biasa seperti kita di kelas. Kemudian bisa juga pilihannya seperti ini, kotak-kotak kecil, titik-titik kecil, kemudian seperti garis, ini juga ada banyak pilihan. Kemudian ini seperti kotak-kotak, ini kotak-kotak sangat bermanfaat kalau untuk guru matematika itu misalkan memberikan pelajaran mengenai koordinat kartesius. Di sini juga pilihannya sangat banyak ya Bapak Ibu, jadi kita bisa ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini ada misalkan di sini pena, kita klik saja, misalkan kita ingin menuliskan pada siswa kita, misalnya 1 ditambah 1, itu misalkan ini sama dengan 2. Nah, kita bisa bebas menulis. Nah, kita ingin tuliskan apa, itu di layar kita bisa. Kemudian ini, jika kita ingin menghapus. Nah, ini menu yang kedua adalah untuk menghapus. Atau bisa juga langsung dibersihkan semua. Itu hapus frame. Kalau hapus frame setelah kita menulis banyak, kita ingin hapus secara langsung, bisa klik hapus frame. Kemudian di sini ada 1 slide, 2 slide. Ini misalkan kita ingin menambah papan tulis kedua. Misalkan papan tulis yang pertama itu sudah full. Ini adalah layar yang kedua. Ini misalkan kita kembali ke layar yang pertama.
Nah, ini di sini misalkan ada sticky note. Ini kita bisa menuliskan misalnya pokok materi apa yang ingin kita sampaikan, misalkan makanan sehat. Di sini misalkan background warnanya pun kita bisa berganti, misalnya dari hijau, bisa hijau, bisa biru, bisa pink, bisa orange. Ini kita ganti-ganti bisa. Misalkan kita pada siswa kita ingin membahas tentang makanan sehat. Dan satunya lagi mungkin kita ingin memberikan pada siswa kita mungkin membandingkan antara makanan tidak sehat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sedangkan di sini ini seperti kursornya yang kita ingin menunjukkan ya. Ini untuk fungsi kursornya. Selanjutnya di sini misalkan kita klik lambang ini, misalkan kita ingin mencari gambar untuk melengkapi pembelajaran kita. Pada bagian upload ini misalkan kita ingin mengambil gambar yang sudah ada pada drive kita atau pada komputer kita. Atau di sini misalkan kita habis masak, kemudian kita foto pada bagian kamera, dari kamera kita itu bisa menampilkan makanan sehatnya seperti apa. Kemudian ini juga yang ada di Google Drive. Bisa juga kita mengambil dari Google. Misalkan kita tuliskan makanan sehat. Nah, di sini ada banyak pilihan makanan sehat. Misalkan kita ambil di sini, misalkan buah. Nah, ini salah satu contoh makanan sehat, misalkan adalah buah-buahan. Di sini misalkan kita ambil lagi penggantinya di bagian layar kedua, misalkan adalah makanan tidak sehat. Selanjutnya di sini kita bisa ambil nih pada bagian gambar yang seperti gunung ini, kita ganti misalkan sebentar. Biasanya yang tidak sehat ini adalah makanan-makanan instan, seperti misalkan ciki, kita cari. Tapi di sini gambarnya kadang nggak selalu sesuai, nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan saja. Pada bagian layar pertama, ini seperti makanan sehat, itu adalah misalkan buah-buahan.
Ini sangat berguna sekali, misalkan kalau kita memiliki anak yang masih balita, kita bisa mengajarkan mereka sambil belajar tapi sambil bermain, kemudian untuk mengajarkan pula pola makan kepada mereka. Dan bukan berarti kalau tidak sehat tidak dimakan sama sekali, boleh hanya sesekali tapi tidak menjadi makanan yang rutin. Itu sangat berguna untuk melakukan pembelajaran pada anak kita di rumah. Kemudian selain itu, menu yang lainnya lagi ini ada, misalkan kita ingin mengajarkan anak kita macam-macam bangun datar. Di sini misalkan kita ambil yang ketiga. Di sini adalah persegi panjang. Sudah kakak. Nah, kemudian kita bisa lagi. Kemudian ada lagi misalkan segitiga. Maaf ya kak. Bentar. Ini segitiga. Ini juga misalkan kita mau ganti warna. Ini kita ambil yang gambar ember tumpah. Ini kita misalkan ambil warnanya pink. Kemudian bisa juga kita ambil yang lain lagi. Misalkan ingin memberikan contoh bangun datar yang lain, kita ambil misalkan lingkaran. Ini kita bisa mengajarkan pada anak kita atau murid kita saling berdiskusi misalkan tentang bangun datar. Kapan tidurnya? Nah, di sini kalau kita menghubungkan dengan makanan sehat, bisa saja nanti gambar-gambarnya kita masukkan di sini. Nah, selanjutnya di sini kita seperti pointer untuk memperjelas, memfokuskan mana yang ingin kita pelajari. Ini misalkan tentang makanan sehat, ini makanan tidak sehat, yang ini makanan sehat. Kemudian setelah itu kita bisa berbagi dengan siswa kita. Di sini ada pada klik bagikan, misalkan kita ingin saling sharing dan berdiskusi dengan siswa kita. Di sini ada pada bagian kanan itu bagikan. Di sini kita bisa menambahkan orang-orang yang ingin kita masukkan pada kelas yang telah kita buka. Bisa juga kita misalkan ngeklik link, salin link. Di sini salin link. Link ini bisa kita berikan pada grup di kelas anak murid kita. Salin link nanti kita berikan misalkan di WA grup, misalkan di grup WA di sini. Misalkan ini kelas kita. Nah, link Jambot ini kita kirim di kelas siswa kita. Nanti saat mereka mengeklik, mereka bisa ikut serta. Tapi di sini ada menu-menu. Misalnya pengakses hanya melihat saja, jadi hanya bisa melihat. Kemudian ini juga editor. Kalau editor, mereka nanti bisa ikut turun serta. Mungkin demikian saja paparan singkat saya mengenai Google Jambot. Kebetulan juga saya masih baru belajar. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin menambahkan atau sharing, saya persilahkan. Terima kasih banyak untuk waktu yang telah diberikan.
Dokumennya juga sangat jelas dan lengkap. Langkah-langkahnya juga lengkap. Iya. Eh, Bu Erna, ini saya kok jadi kayak tersesat ya. Apa yang harus saya klik ya? Karena kebetulan saya emang baru banget ya. Gitu. Klik apa ya, Bu? Ini. Barangkali Bu Widya bisa Kok membantu. ini? Ini Iya. mau di stop share screen ya? Iya, mau di stop. Baik, saya bantu dari sini aja Ibu. Oh, baik-baik. Terima kasih. Oh iya, alhamdulillah. Silakan kembalikan ke Bu Robiah, Bu. Ini Ibu, ya, Kak, jangan isi daftar hadir. di kolom chat ya, Bu ya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bisa dengan dua cara, yaitu satu menulis di kolom chat, kemudian yang kedua dengan respon. Silahkan. Atau mungkin ada yang ingin ditambahkan. Bisa diketik ya. Oh, boleh ketik ya? Kok di saya belum bisa? Bu Widya apa siapa Ibu? Baru bisa Bu, baru bisa tadi nggak bisa. Oh, baru bisa. Oh ya udah, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Tutup aja ya Bu saya, nggak jadi diketik. Ngomong langsung juga nggak apa-apa Bu, nyalakan kamera. Ini saya mau bertanya kalau nggak kalau kita nggak ada Google Sheet berarti nggak bisa pakai aplikasi ini ya Bu? Oh, bentar. Eh, Google yang biasa itu ternyata bisa juga kok, Bu, insya Allah. Kalau ada Google Classroom kayaknya juga ada ya Bu Di ya. Google Classroom juga bisa, gitu kan? Oh, gambarnya. Iya. Jadi itu kan kayak sekarang nih untuk guru-guru itu kan ada akun belajar ID ya. Iya. Nah, itu kalau itu insya Allah udah otomatis ada ya. Bahkan kalau menggunakan Google Meet-nya juga udah langsung bisa direkam. Kemudian kalau pakai yang Google biasa, yang Gmail biasa itu insya Allah juga sudah ada Google Jamboard-nya. Seperti ini misalkan, kebetulan yang tadi saya gunakan, yang ini saya buka. Kebetulan saya juga yang ini menggunakan Google yang biasa, bukan yang Google Suite atau akun belajar. Oh, pakai Google Classroom yang melalui email ya Bu? Kalau yang biasa bisa. Kan kalau di email kan sudah ada tuh, langsung kita buka email, ada Google Classroom, ada Drive dan lain-lain gitu kan. Iya, Jadi kita pakai yang dari situ dulu ya. iya. Nanti linknya tinggal dikasih di grup siswa. Tapi kalau Google Classroom yang biasa itu dia tidak ada Google Meet-nya. Jadi dia hanya, ada ya? Oh, berarti ini saya ada masukan baru ya. Kalau kalau Google yang pakai akun belajar ID itu memang udah otomatis ada. Oh, berarti itu ada ya, Bu ya? Oh ya, terima kasih tambahannya. Gitu. Ya mungkin berarti kelebihannya kalau dari yang akun belajar ID itu penyimpanannya tidak terbatas. Kemudian kalau yang Google yang biasanya dia hanya sampai 15 ya. Betul itu, kalau Uh, penyimpanannya iya. uh, Kalau yang biasa defaultnya 15 kalau nggak salah ya. iya. Mungkin ya itu saja Bu, insya Allah. Oh ya, tadi dari Bu siapa ya? Insya Allah di Google yang biasa itu ya, ya Ibu Ratnasari. Insya Allah pada Google yang biasa, bukan Google Suite yang akun belajar, itu insya Allah juga ada untuk Jamboardnya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Barangkali Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya.
Ini Bu Erna, instruktur kita nggak bisa masuk ya? Oh ada. Oh iya ada ya. Iya. Biasanya ya Pak Eko ya. Atau mungkin oh iya Bu Diana ya, iya. Mungkin itu saja kali ya Bu Robiul, atau ada yang mau ditambahkan? Bu Widi ada yang mau ditambahkan? Alhamdulillah senang sekali kalau ada yang mau berbagi. Iya. Kalau suasananya sudah normal kan biasanya tidak semua siswa itu membawa perlengkapan elektronik seperti laptop atau HP ya. Tapi kalau terutama di sekolah saya kan kebetulan sekolah negeri ya. Kalau di sekolah saya sih karena kebetulan siswa-siswanya itu memang dengan kondisi yang beragam, tetap yang lebih efektif itu papan tulis biasa. Tetapi sangat membantu bagi guru, misalkan kita ada infokus, itu kan tidak semuanya bisa dituliskan di papan ya, seperti gambar-gambar, film, lagu. Itu lebih menarik jika kita ada peralatan elektronik yang lengkap. Itu tetap membantu, tetapi kalau saya pribadi untuk pembelajaran nanti jika normal, saya akan menyesuaikan dengan kondisi atau lingkungan di mana saya berada. Tapi mungkin bagi sekolah-sekolah yang memang biasanya sekolahnya itu pada anak-anak yang berasal dari kalangan menengah ke atas, yang memang terkadang sekolah malah memang mewajibkan membawa laptop, ini Google Jamboard sangat-sangat mendukung sekali. Mungkin itu saja untuk aplikasi ini memang fasilitas lebih dari Google, tapi kalau saya berpikir sih ke depan kelihatannya dimanapun siswa berada memang harus familiar dengan teknologi, dan yang terbaik itu bagaimana guru bisa menggunakan teknologi membantu siswa untuk menggunakan teknologi secara bijaksana. Jangan sampai asik dengan teknologi tetapi kebanyakan siswa itu lebih banyak dimaksimalkannya malah untuk hiburan. Jadi ini harus pandai-pandainya guru bagaimana menyiapkan pembelajaran yang menarik untuk siswa, membangkitkan motivasi mereka agar mereka mau bereksplorasi pada materi pelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Mungkin itu saja Bu Widi, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman sejawat semua. Mari kita berkolaborasi bersama
untuk bisa memberikan yang terbaik pada peserta didik kita. Kita bersungguh-sungguh untuk bisa turut menjadi agen perubahan pada pembelajaran di negeri kita. Mungkin itu saja, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu guru hebat penjelasan terima kasih dari Ibu Rini Suryati dari SMPTN 10 Bekasi. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya supaya kita bisa membawakannya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang sekarang ini sedang berada di masa daring. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semua. Sama-sama. Ya. Iya, sama-sama ibu-ibu semua. Iya, izin pamit Bapak Ibu. Great job. Boleh Iya. Bu Robiah semua. Great job sama Bu Udin ya. Iya, terima kasih Pak. Ayo masih lagi kapan? Bu Widi, Bu Widi udah selesai ya? Ibu belum. Saya baru sebenarnya Oh iya. Iya Bu Widi. Bu Robi udah selesai ya? Halo Bu Diana. Ada Bu Diana masih ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Budi 7F kolaborasi sama 7V Budi. Betul Pak Eko, terima kasih, ini sangat berguna bagi saya sedikit masukan dari Iya, alhamdulillah, terima kasih. tadi mungkin saat penampilan memang sempat ada kendala gitu ya, tapi luar biasa sekali grup ini gitu ya, tim ini dengan tenang gitu ya, jadi tidak aduh gimana gitu, jadi perhatian sekali gitu, tapi tenang sekali gitu dengan ibu ini gitu ya, luar biasa hebat keren. Yang pertama mungkin ketika kita ada kendala, kita juga harus bisa menyiapkan istilahnya cadangan atau backupnya gitu Oh ya. iya. Seperti yang tadi misalnya ketika kita saya pikir pernah syuting les dengan menggunakan laptop ya Bu ya. Iya. Ya betul. Nah saat ada kendala kita juga kan tidak tahu ya apakah itu akan berlangsung lama terus ketika ada cadangan boleh dengan menggunakan handphone seadanya dulu gitu. Terlebih kita juga sebagai baik peserta didik ataupun juga sebagai moderator gitu. Lalu kemudian apalagi bagaimana jika saat menjadi presenter gitu ya, sama halnya gitu seperti itu. Jadi kita juga bisa kolaborasi dengan host dan moderator
Kaget Budi. Betul sekali Kalau ya, luar ada biasa nih teman-teman. trouble-trouble ibu-ibu pokoknya jagonya Bu Diana. Oh, luar biasa keren, hebat. Terima kasih ya Ibu Iya, terima untuk kasih banyak Bu Diana. kita masih ada waktu sekitar seminggu lebih ya tapi mudah-mudahan juga tidak sampai di delay dan segera mengikuti penugasan di SMK. Ayo segera semangat selalu, apalagi nih Bu Widi baru pertama ya Bu ya. Iya Kalau betul. sebelumnya juga baru first ya Bu ya. Masih. Kalau Bu, Aduh, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan ya Bu. amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih banyak Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Widi masih baru mulai ya. Iya betul sekali ya Pak. Bu Erna kurang apa Bu? Saya kurang host 2 kali Pak. Host 2 kali. Bu Lilis? Saya udah selesai. Aduh. Oh iya bener. Belum. Belum ini. Bu Erna sama Bu Widi. Jadi begini. Ini ada yang unik dari Bu Lilis itu. Jadi, Udah mau udah mau udahan. Di grup 7B itu memang seperti gelombang air yang cukup tenang begitu ya. Jadi saya harus mengusik bagian dalamnya gitu ya, harus dihubungi satu-satu dan termasuk dengan Bu Lilis. Tapi sebetulnya itu bukan masalah, itu memang bagian dari bagaimana kita bisa mengaktifkan teman-teman supaya ilmu yang bermanfaat ini tidak tersia-siakan gitu. Dan Bu Lilis itu tempo hari cukup unik ketika saya telepon, kemudian saya WA ya Bu Lilis ya. Iya. Saya dapat saya mundur aja ya, nggak ngerti. Oke ya Pak. Saya telepon tuh Bu. Ini Bu Erna sama Bu Widi, jadi saya langsung telepon. Langsung saat itu juga 2 jam ya kurang lebih ya Bu. Iya. Kurang lebih sejam lebih. Sejam lebih ya. Tutorial langsung di headset. Luar biasa. Jadi gak usah khawatir Bu Widi, kemudian Bu Erna. Nanti tetap kita akan support sampai Bu Widi di 7 apa? Sama dengan Bu Erna? Saya itu di 7, sebentar 7. Saya di 7F, Bu Widi 7 apa? 7F juga ya Bu Widi. Kalau nggak salah 7F sih. Iya. 7F juga. Kalau Bu Diana dari sekolah mana Bu Diana? Silakan bagaimana? Bu Diana dari sekolah mana? Saya dari SLB Ibu Ciparu. Oh, yang di Jakarta. Enggak, saya di Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Wah, seneng ya, ini banyak dapat pengalaman. Oh iya, sambil belajar dari Ibu, para peserta juga yang istilahnya bukan apa ya Bu, saya sendiri gitu ya, bukan seperti yang paling atau bagaimana, saya hanya memfasilitasi saja ya Ibu. Saya banyak belajar dari Ibu, Bapak, semuanya gitu. Jadi hanya kita saling sharing saja, saling bersama-sama berbagi ilmu gitu. Nah, belum tentu juga terkadang kalau misalkan saya tuh ada ilmu baru gitu. Jadi kita saling berbagi dan berdiskusi bersama-sama gitu. Dan itu yang diharapkan dari CCTV 8 juga, kita mendapatkan ilmu baru gitu dari siapapun itu. Iya. Apalagi saya tadi pas masuk gitu ya Bu ya, dikira bukan Ibu Lilis dikarenakan nickname-nya ya Bu. Ya. Oh iya, ini nama anak saya biasa dipakai. Jadi, Saya pikir belum masuk gitu ya. Sempat tadi mau ini apa berbicara gitu di awal. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan ini boleh di rename oh juga iya, gitu. iya. Supaya enggak Iya betul. gitu. Iya Bu, Iya. terima Salam kasih. kenal Ibu.
Ya, sama-sama. Bu Widi sama Bu Erna. Ayo dibikin jadwalnya. Jadi gini, silakan dibikin jadwalnya, disetting berdua itu untuk waktu di hari kita ini. Nanti coba saya nanti koordinasi di 7B gitu. Atau nanti saya kemarin saya sudah sampaikan ke Bu Erna yang seperti yang saya sampaikan tempo hari ya. Nanti akan juga saya seperti itu supaya nanti memudahkan di kita hari ini kan targetnya tanggal 28 ya. Ya sekarang tanggal berapa sih? 18 ya. Ya targetlah tanggal 22 lah atau 22 itu sudah selesai semua. Nanti saya bantu sampai batas mana yang bisa saya bantu gitu. Sementara di 7B juga masih ada yang belum ini sih belum tuntas juga, jadi nanti kita kolaborasikan. Kalau bisa pagi-pagi gitu, kalau bisa malam Pak Eko izin tambahan maksudnya. ya dalam. Halo. Ya silakan Bu Diana. Ini betul ya seperti yang Pak Eko sampaikan gitu. Sebenarnya Institut 87F ini sedang hit gitu. Jadi saya juga menghandle semua grup juga gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi terima kasih ini atas instruktur dari 87B yang senang hati gitu ya. Dari atas kerjasamanya terima kasih banyak. Dan betul ya tadi berkolaborasi kembali, silahkan saling membantu ya, meskipun saya pikir meskipun sudah selesai kenapa tidak gitu, yang menjadi masalah gitu. Dan selanjutnya juga nanti silahkan berkolaborasi ibu-ibu ya yang ada di sini, karena dan Pak Dedi tadi ya saya udah keluar. Pak Dedi dari grup 87A semua juga berkolaborasi, silahkan boleh gitu. Sementara nanti ibu-ibu juga boleh silakan misalkan mengambil secara berurutan. Kalau saya berpikir kalau misalkan ada waktu silakan boleh secara berurutan saja, tidak apa gitu. Jadi misalkan karena ini kan